Selamat pagi anak-anak kami yang berada di rumah. Kita lanjutkan contoh soal sudut antara dua buah bidang yang berpotongan. Contoh soal nomor 1. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, yang ditanya nilai tangent alfa antara sudut bidang A, C, H dan A, B, C, D. Ya, kalau kita perhatikan di sini bidang ACH, ini bidang ACH. Kemudian bidang ABCD itu adalah alasnya. Yang ditanya di sini adalah nilai tangent alfanya. Yang menjadi masalah di sini sekarang bagaimana kita mau menentukan sudutnya antara kedua buah bidang itu yang mana. Iya, pertemuan sebelumnya kita sudah ada materi bagaimana kita mau menentukan sudut antara kedua buah bidang. Ya, langkah pertama kita perhatikan kedua buah bidang ini berpotongan membentuk satu garis persekutuan, yaitu garis AC. Berarti yang mau kita tentukan dulu untuk menentukan sudutnya harus kita buat dulu garis terletak di kedua buah bidang. Kita misalkan ini adalah garis BD. Garis BD terletak di bidang ABCD, di mana garis ini tegak lurus dengan persekutuan antara dua buah bidang. Ini adalah tegak lurus, siku-siku. Kemudian kita buat lagi garis yang terletak di bidang ACH, di mana garis yang terletak di bidang ACH itu tegak lurus terhadap garis persekutuannya. Kita hubungkan kemari. Ini adalah tegak lurus. Kita misalkan ini titik O, bahwa HO tegak lurus dengan AC. Kemudian DB tegak lurus dengan AC. Inilah kedua buah garis yang terletak di kedua buah bidang, di mana garisnya berpotongan dengan garis persekutuan saling tegak lurus. Yang menjadi masalah di sini sekarang sudutnya mana? Sudutnya adalah ini. Sudutnya adalah ini. Inilah alfa. Perhatikan. Iya, perhatikan. DB dengan HO, kalau HO kita impitkan ke atas bahwa DO dengan OH itu adalah segaris. Kemudian kalau dia OH kita rentangkan ini ke alasnya sehingga DOH itu adalah garis lurus. Jadi inilah sudutnya. Ya, sekarang di sini yang ditanya adalah nilai tangent alfanya. Oke, kita buat bidang bantunya, yaitu bidang bantunya dengan sendirinya sudah ada DOH. Kita keluarkan gambarnya. Inilah D, inilah dia O, inilah dia H. Inilah dia sudutnya, alfanya. Sudah pasti DOH itu adalah segitiga siku-siku di D. Kalau dia ada soal seperti ini, tidak diketahui panjang rusuknya, kita misalkan aja panjang rusuknya A1.
Ya, sehingga di sini rumusnya kita ini adalah A. Kemudian DO ini adalah setengah diagonal sisi. Setengah diagonal sisi. Diagonal sisi itu adalah A akar 2. Berarti DO setengah A akar 2. Kemudian HO ini sudah ketentuan umum. HO, EO, FO, DO itu sudah ketentuan umum sama dengan setengah A akar 6. Berarti ini setengah A akar 6. Ya, yang ditanya adalah nilai tangent alfa. Ya, berlaku perbandingan trigonometri. Tangent alfa, ya, depan hadir dibagi sampingnya DO. Berarti ini sama dengan hadirnya A, kemudian DO-nya setengah A akar 2. A-nya habis. Sehingga di sini sama dengan, ya kita balikkan aja langsung. Ini adalah 2 akar 2. 2 akar 2. Kita rasionalkan akar 2 per akar 2. Ini sama dengan 2-nya habis. Sehingga hasilnya akar 2. Inilah nilai daripada tangent alfa. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 2. Diketahui 5 seberaturan. Kita gambarkan 5 seberaturannya. Ini T, A, B, C, D. T, A, B, C, D. Kita buat di sini akar 3. Ini dia 2. Yang ditanya adalah sudut antara bidang TAB dengan bidang TDC. Ini yang ditanya sudut antara bidang TAB dan TDC. Kita perhatikan di sini bidang TAB ini TAB, kemudian TDC itu yang di belakang TDC. Kedua buah bidang berpotongan membentuk satu titik persekutuan, yaitu titik T. Di sini tadi dua buah bidang berpotongan membentuk garis persekutuan. Ya, mana sudutnya? Ya, sudah pasti prinsipnya. Prinsip yang pertama tadi, kalau kita impit dia akan segaris. Kemudian kalau kita rentangkan dia akan garis lurus. Kalau kita perhatikan sudut ini kalau kita impitkan dia adalah segaris. Tetapi kalau kita renggangkan dia bukan garis lurus. Berarti bukan itu sudutnya. Berarti kita cari, kita buat garis yang terletak di kedua buah bidang ini berpotongan di satu titik ini, supaya dia nanti kalau diimpitkan segaris, kemudian kalau direnggangkan dia akan garis lurus. Makanya ya kita buat di sini ambil pertengahannya, ini ambil juga pertengahannya. Kita buat garis. Ini kita misalkan titik E, TE terletak di bidang ABT. Kemudian kita buat ini titik F. Ini titik F, kita hubungkan ini bahwa TF terletak di bidang TDC, sehingga sudut yang dibentuk oleh kedua buah bidang ini yang mana? Inilah sudutnya, inilah sudut alfanya, sudut alfa. Kemudian kalau kita hubungkan EF, inilah dia bidang bantunya. Iya,
Kalau kita perhatikan TE dengan TF, kalau dua buah bidang ini kita impit bahwa TE dengan TF itu adalah segaris. Kemudian kalau kita renggangkan bidang TAB dengan TBC, kita renggangkan seperti ini bahwa ETF itu adalah garis lurus, berarti sudutnya adalah ini. Inilah intinya untuk menentukan sudut antara dua buah bidang yang berpotongan. Yang menjadi masalah menentukan sudutnya di mana. Setelah sudah dapat sudutnya di mana, baru bisa kita cari apa yang ditanya. Ya, tinggal kita keluarkan bidangnya. Kita keluarkan bidangnya. Inilah T, inilah titik E, inilah titik F. Inilah sudut alfanya. Kalau kita perhatikan di sini, bidang TEF itu adalah segitiga sama kaki. Kaki yang sama itu adalah ini. Yang ditanya adalah sudutnya. Sekarang yang ditanya adalah sudut. Harus kita tentukan dulu rusuk-rusuknya. Ya, kita cari TE. Ya, TE. TE itu sama dengan akar dari. Perhatikan TE, kita perhatikan segitiga TEB adalah siku-siku DE, berlaku Pitagoras. Sehingga TB kuadrat dikurang EB kuadrat. Ini sama dengan TB. TB itu adalah akar 3. Akar 3 kuadrat dikurang EB adalah 2, ini setengahnya berarti 1 kuadrat sama dengan akar 2 3 dikurang 1 sama dengan akar 2. Inilah panjang TE, di mana TE itu sama dengan TF itu sama dengan akar 2. Akar 2 ini akar 2, ini juga akar 2. Sekarang BF itu adalah panjang rusuknya 2. Sekarang kita tentukan sudutnya, berapa sudutnya. Kalau kita perhatikan gambar ini, langsung aja kita buat aturan kosinus. Kosinus alfa itu sama dengan TE kuadrat ditambah TF kuadrat, sudut yang mengambil ya, dikurang sisi di hadapannya EF kuadrat dibagi 2 dikali TE kali TF sama dengan TE itu akar 2 dikuadratkan 2 ditambah juga di 2 dikurang EF itu 2, berarti dikuadratkan 4 dibagi 2 dikali akar 2 kali akar 2. Ini sama dengan, perhatikan, 4 dikurang 4 berarti 0 dibagi konstanta. Ini cos alfa. Berarti 0 dibagi konstanta itu sama dengan 0. Berarti 0 ya. Sehingga dari sini cos alfa sama dengan 0. Berarti alfa itu sama dengan arcus cos 0. Nilai cos 0 itu nilai cos nilainya 0, berarti alfanya sama dengan 90 derajat. Berarti segitiga TEF itu adalah segitiga sama kaki dan siku-siku di T. Inilah alfanya 90 derajat. Kaki yang sama TE dengan TF. Berarti kalau ini 90, berarti di sini berapa nih? 90, di sini berarti 45, ini 45. Jumlah ketiga sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Ya, Bapak ambil lagi contoh soal nomor 3. Ya, kita ambil juga di mas peraturan. Di mas peraturan.
ini T, ini A, B, C, D. Kita misalkan panjang rusuknya ini akar 5, kemudian ini adalah 2. Yang ditanya adalah nilai tangen ya. Nilai tangen alfa. Nilai tangen alfa antara bidang TBC dengan alas. Perhatikan, inilah dia bidang TBC. Kemudian ini adalah alas ABCD. Perhatikan, kedua buah bidang ini saling berpotongan membentuk satu garis persekutuan, yaitu garis AC. Berarti prinsipnya sama soal nomor 1. Ya, bagaimana cara menentukan sudutnya? Berarti kita buat garis yang terletak di bidang ABCD berpotongan tegak lurus dengan garis persekutuannya. Kita ambil pertengahannya, kita buat seperti ini. Ini adalah situ-situ. Kita misalkan ini titik ABCD, ini kita misalkan titik E, ini titik F. Bahwa FE tegak lurus dengan BC. Langkah berikutnya kita buat garis yang terletak di bidang TBC, di mana garis itu berpotongan dengan garis persekutuan tegak lurus. Kita hubungkan. TE tegak lurus dengan BC, ini tegak lurus. Sehingga terbentuklah sudutnya. Sudutnya mana? Inilah sudutnya. Inilah alfa. Kita perhatikan konsep sudutnya. Kalau TBC kita tekan ke alas bahwa FE dengan ED itu adalah segaris. Kemudian TBC kita renggangkan ke alas sehingga terbentuk FET, itu adalah garis lurus. Itu konsep sudut kalau dua buah bidang saling berpotongan. Ya, kita keluarkan gambarnya. Inilah titik T, inilah titik F, inilah titik E. Inilah sudutnya, sudut alfa. Ya, ini adalah segitiga sama kaki. TF sama dengan TE. Kalau kita buat di sini, ini kita misalkan ini titik O, ini TO. Ini adalah tinggi daripada limas. Sudah pasti ini membagi 2 sama F, membagi 2 sama. Ini sama F. Oke. Kita tentukan rusuknya. Kita cari berapa panjang TE. TE itu sama dengan akar dari, perhatikan segitiga. TEB adalah siku-siku di E, berlaku rumus Pitagoras. Berarti TB kuadrat dikurang BE kuadrat. Ini sama dengan TB. Ya, TB itu akar 5 dikuadratkan 5. BE itu adalah setengah dari BC, berarti ini 1. Ini sama dengan akar 4, sama dengan 2. Ini TE akar 2. Inilah akar 2, TE akar 2. Kemudian OE itu adalah setengah dari FE, ya, berarti OE ini adalah 1 satuan. Ya, dari sini bisa langsung kita cari TO.
TO. Pitagoras, ya segitiga siku-siku di sini, siku-siku, ya berarti TE kuadrat dikurang OE kuadrat sama dengan TE-nya, TE 2 dikuadratkan 4 dikurang OE, TE dikuadratkan adalah 2 ya. 2 TE berarti ini 2 ya. Ini 2. Berarti di sini TE dikuadratkan 4 dikurang OE itu adalah 1. Berarti sama dengan akar 3. Ini TO. TO akar 3. Ya, sehingga dari segitiga TOE berlaku perbandingan trigonometri ya. Yang ditanya adalah tangen. Berarti tangen alfa itu sama dengan ya, depannya TO dibagi OE. Tangen alfa sama dengan TO-nya akar 3, OE-nya adalah 1. Berarti nilai tangen alfa itu sama dengan akar 3. Inilah nilainya. Atau boleh juga kita tanpa menggunakan garis tinggi ini, bisa kita pergunakan aturan kosinus. 2 sisi yang mengapit dikuadratkan jumlah, kemudian dikurang sisi yang didapatnya dibagi 2 kali yang mengapitnya. Hasilnya juga sama. Jadi kira-kira seperti ini anak-anak kami sekalian, contoh, ada 3 contoh soal bagaimana menentukan sudut antara 2 buah bidang yang berpotongan. Prinsipnya yang perlu diingat adalah coba dengan cara mengapitkan kedua buah bidang sehingga dia terbentuk satu garis. Kemudian kalau kita renggangkan dia seperti ini, dia akan membentuk garis lurus. Ya, Bapak berharap di sini siswa-siswi kami yang berada di rumah bisa memahami ya untuk mau menentukan sudut antara 2 buah bidang yang berpotongan. Ya, sampai di sini dulu contoh soalnya menentukan sudut antara bidang dengan bidang. Berarti topik kita di bab yang 1 ruang 3 dimensi sudah selesai. Pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang kedua yaitu statistik. Sekian dan terima kasih.